Terlihat, Kak. Sudah terlihat ya. Oke, SIBKN. Kita coba close. Oh, kita baru di sini ya. Controller, region, modelnya. Berarti terakhir yang saya jelaskan itu terkait dengan objek relational mapping-nya. Betul, teman? Betul nggak? One to many. Oke, saya coba buka WhatsApp-nya. Saya akan jawab semuanya ya. Itu terakhir saya minta teman-teman untuk bikin DTO. Kemudian tugas ketiga ada country. Untuk tugas ketiga apa sudah saya jelaskan? Tugas ketiga harusnya sudah ya. Oke, oke udah ya. Oke, sip. Tugas yang keempat. Nah, tugas keempat yang belum ya. Oh, udah ya? Terus Mohon tugas maaf, yang Kak, sepertinya tugas keempat dan kelima yang belum, Kak. 4 dan 5 yang belum. Kayaknya 4 udah. Karena di sini saya sudah kasih relasi untuk ini. Udah ya, 4 ya. Berarti yang kelima nih. Oke. Oke. Silakan teman-teman lanjutkan brainstorm pesan nama. Silakan relasi one to one antara employee dan user. Silakan buat relasi many to many antara user dan role. CRUD. Oke, sip. Terakhir kita udah membuat relasi one to many antara region dan country ya. Kemudian saya minta teman-teman untuk buat relasi one to one dulu deh ya. Relasi one to one antara employee dan user. Nah, di sini kita cek dulu ya. Saya clean and build dulu. Kita cek di employee apakah ini menjadi entity. Belum ya. Ini belum menjadi entity. Nah, supaya kelas ini merepresentasikan sebuah table dalam database, kira-kira apa yang saya harus lakukan, teman? Saya harus menambahkan anotasi. Menambahkan entity, Kak. Good. Kita menambahkan anotasi add entity. Nah, ini kelas ini akan direpresentasikan menjadi sebuah apa, teman-teman, dalam database? Jadi sebuah Table table di ya. database. Table database. Kemudian di tabelnya saya mau kasih prefix ya. Karena kalau kita lihat dari yang kemarin saya udah buat ya, itu naming convention-nya untuk database saya itu diawali dengan TB kalau nggak salah. Saya coba lihat dulu ya. Di database SCBKN kita awali dengan apa? TB, kemudian nama objeknya. Nah, di sini saya samakan juga namanya ya. Saya kasih naming convention-nya dengan nama table underscore employee. Nah, karena ini adalah sebuah tabel dalam database, artinya pasti memiliki primary key. Nah, di sini primary key-nya apa tuh? ID ya. Dan kita memberikan atas siapa? Ada yang tahu? Add ID. Add ID. Good. Ini suaranya Rehan ya. Sangat-sangat identik. Betul nggak? Suaranya Rehan kan? Betul, Kak. Ya. Udah mulai ingat saya. Sabar. Ini ada yang masuk nih. Oh, Kalisa sama Mufti Wartawan nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian
nama. Ya, nama ini tidak boleh apa teman? Oh, kemudian sabar, kita ke ID dulu deh. Karena ID ini sebagai primary key dan kalau kita primary key ya, artinya ini kita mau dia auto increment, betul nggak Tom? Betul ya? Auto increment kita pakai anotasi add apa? Generated value ya. Value. Ya, dimana kita kasih strateginya itu generation by identity. Ya, nantinya Java yang akan melakukan auto increment-nya. Jadi berdasarkan servernya, bukan berdasarkan database. Next, nama. Nama kita nggak mau kolomnya ya itu null, berarti label false. Ya, begitu pula dengan email. Ya, email juga seperti itu. Email dia nggak boleh false. Dan kalau kita pikir-pikir email kan tidak mungkin ada satu akun memiliki email yang sama. Berarti kita mau email ini bersifat unik. Artinya kita kasih apa tuh? Unik. Tinggal unik kita kasih terus seperti ini. Ya. Nah, nantinya di number juga sama. Saya nggak mau. Atau gimana tuh? Kira-kira number ini bersifat opsional atau harus diisi? Opsional apa harus diisi? Kira-kira. Harus diisi, No label, Kak. Boleh diisi. Harus diisi apa harus diisi? Kita sepakat dulu nih. Boleh diisi. Oh, boleh aja, boleh diisi. Boleh diisi, boleh nggak diisi gitu maksudnya, Rehan. Opsional. Ya, opsional. Oke, karena di opsional berarti ya saya nggak perlu menambahkan labelnya. Karena secara default labelnya true, teman-teman. Ya, berarti sekarang setelah kita buat mengenerate bahwa ini adalah sebuah entity, sekarang kita harus buat getter dan setternya. Ya, nantinya kita akan melakukan apa? Oh, di sini apakah saya udah jelaskan? Oh, belum ternyata. Ya, ntar aja deh. Kita bikin getter dan setternya dulu nih di employee ya. Jadi saya buat getter dan setternya. Nah, kemudian kita buat apa? Kita buat constructor-nya. Kita bikin yang tidak ada argumen dan kita buat yang memiliki semua argumen. Nah, ya setelah kita buat constructor dan getter dan setternya, encapsulation-nya, kita bikin yang user dulu ya. Kita bikin yang user dulu, sama seperti tadi, karena ini adalah sebuah table nantinya ya kita memberikan notasi entity, entity, ya supaya JPA-nya tahu bahwasanya ini adalah sebuah table. Dimana ini tabelnya apa? Tabelnya adalah tb underscore apa? User ya. Kemudian ini primary key, ID, ya kita mau dia generated value. Auto increment. Kemudian username-nya tentunya nggak boleh kosong ya teman-teman. Labelnya kita kasih false. Oke, kemudian apa lagi? Kolomnya, labelnya juga pasti kita kasih false ya. Di username dan password ini wajib lah ya diisi oleh si usernya. Sama seperti tadi constructor, boleh pakai argumen. Apa lagi? Kita bikin getter dan setternya. Oke, sampai sini kita jalankan dulu ya, teman-teman. Kita tes dulu apakah udah kedeteksi employee sama usernya udah kedeteksi menjadi sebuah table. Coba kita jalankan. Nah, ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini JPA-nya sudah merepresentasikan kelas kita menjadi sebuah table, teman-teman.
ya, di mana dia melakukan DDL, ya, di mana dia membuat sebuah table dengan nama table employee, bikin integer, email, dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang sudah teman-teman berikan anotasi-anotasi tadi, definisikan pada sebuah kelas, ya. Kemudian kalau teman-teman juga perhatikan di sini, harusnya sudah ada ya, table employee dan table user. Nah, sekarang tugasnya teman-teman diminta untuk melakukan relasi one to one, ya, antara siapa ke siapa, antara employee ke user. Parent yang mana? Ya tergantung teman-teman. Tapi kalau menurut saya, parent-nya itu ada pada employee. Kenapa saya bilang parent-nya ada employee? Karena begitu pada saat kita meregister, ya melakukan register pada website atau di aplikasi mobile application ya, pastinya teman-teman pada saat register, teman-teman sekaligus memasukkan apa? Masukkan data diri teman-teman, betul nggak? Masukkan namanya siapa, ya mungkin ada tanggal ulang tahunnya, ya, kemudian emailnya apa, passwordnya apa, sekaligus ya dengan usernya. Jadi employee dan user ini relasinya one to one dan biasanya kita pakai untuk melakukan registrasi, ya, atau sign up seperti itu. Nah, karena ada keperluan seperti itu dan nantinya parent-nya menjadi ditaruh pada employee, makanya di sini kalau kita baca dari artikelnya relasi one to one Spring Boot, kita lihat. Nah, di sini sebenarnya ada 3 cara ya, sebelum saya pakai cara yang mana nih kita pakai, saya jelaskan dulu. Jadi sebenarnya, dalam Spring Boot itu, saat teman-teman membuat relasi one to one, itu ada 3 cara, 3 metode, ya. Pertama ada yang seperti relasi one to many, di mana relasi one to one ini memiliki version key, ya. Ada ID pada user, ada ID pada address, seperti pada contoh yang teman-teman sudah lihat di layar teman-teman saat ini, ya. Di mana users ini memiliki ID atau primary key. Begitu pula dengan address, ini memiliki primary key, di mana address-nya ini lah yang menjadi apa? Menjadi parent, ya. Di mana address ini yang menjadi parent, di mana dia yang akan memberikan ke users. Ya, di mana ID-nya, address-nya akan diberikan ke user dan ini menjadi forwarded key. Nah, ini cara atau metode yang pertama, ya. Kemudian metode yang kedua. Yang metode kedua itu kita bisa disebut dengan shared primary key, ya. Shared primary key ini maksudnya apa? Ya karena mungkin tidak ada kebutuhan untuk address ini atau dijadikan sebagai version key, alhasil address-nya ya ini itu akan nyatu teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat di sini di mana ID dari users itu akan sama persis dengan ID yang ada di address. Jadi share key teman-teman. Jadi apa ID yang ada di users itu akan sama dengan address. Sebenarnya pemilihan pair-nya itu sebenarnya tidak masalah kalian taruh di address, tidak masalah juga kalian taruh di users. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya sama-sama relasi one to one. ID-nya pasti akan selalu sama ketika teman-teman menggunakan shared primary key. Jadi mau parent-nya di users, it's okay, nggak masalah. Kalian kasih parent-nya di address juga tidak masalah. Karena toh ujung-ujungnya ID-nya ya atau primary key-nya itu akan sama. Karena shared primary key. Lalu kemudian ada cara yang ketiga yang namanya join table. Ini kayak seperti many to many, ya, di mana dia akan memunculkan satu normalisasi, satu table baru, ya, di mana antara relasi employee dan workstation itu membutuhkan normalisasi, yang mana itu relasinya one to one. Nah, bisa seperti ini, ya, bisa. Jadi tidak hanya many to many yang memunculkan sebuah normalisasi atau table baru, tapi untuk relasi one to one juga nggak masalah. Itu dapat menciptakan satu relasi baru atau satu table baru, sorry, ya. Jadi ada 3 cara. Tapi di sini teman-teman, ketika kita melihat antara employee dan user, saya akan membuka wawasan teman-teman ya, sebelum kita masuk ke kira-kira saya pilih yang mana, saya mau minta wawasan teman-teman.
kira-kira untuk relasi antara employee dan user itu kira-kira apa? Seperti ini. Di sini ada ID employee, kemudian di sini ada namanya, ya. Lalu kemudian di user juga ada ID. Ini saya minta pendapat dan di sini ada username dan password. Nah, dan di sini ada employee underscore ID atau cara yang kedua seperti employee ID, sorry, user. Di sini ada ID, di sini ada name, ya di sini ada ID juga, tapi di sini username dan password. Kira-kira teman-teman yang paling cocok atau yang paling tepat ketika kita mengimplementasikan antara employee dan user, apakah kita menggunakan teknik yang namanya origin key atau kita cukup menggunakan teknik yang namanya shared primary key? Kira-kira gimana teman? Kita pakai origin key. Kenapa kalau misalnya teman-teman pilih origin key, tolong berikan alasan. Terus kalau kenapa teman-teman tidak menggunakan share primary key ataupun menggunakan share primary key, mungkin teman-teman punya alasan tersendiri. Mungkin silakan, siapa nih? Salah satu. Saya coba taruh ini di sini. Siapa? Yuk. Kira-kira siapa? Apa nih? Kita menggunakan yang origin atau share primary key? Ada dia nih. Kalau gitu saya nunjuk deh, ya. Fadli, wah luar biasa. Silakan Fadli. Menurut saya ya kayak saya akan memilih pakai share primary key sih, karena Oh boleh suaranya kan, lebih keras lagi. Sorry. mereka kayak relasi one to one ya. Itu kan artinya data mereka kan itu nggak data yang berbeda terus, masih satu kesatuan. Kayak misal tadi ada user sama address, itu kan sebenarnya addressnya bisa saya buat di entity yang sama, misalnya kayak kolom namanya jalan apa gitu. Jadi kayaknya pakai share primary, pakai primary yang identik sama. Oke, jadi menurut Fadli lebih cocok pakai share primary key karena ini satu kesatuan ya datanya gitu. Itu Fadli. Iya, kalau menurut saya masih satu, ya masih identik gitu data-datanya itu kan. Dan datanya masih identik atau masih sama gitu maksudnya. Sama, jadi pakai yang ID yang sama nggak? Nggak masalah. Tapi kenapa kita nggak pakai virgin key? Kenapa kamu nggak pilih virgin key? Ada alasan mungkin? Karena ID-nya akan sangat banyak gitu kan. ID-nya Sedangkan akan itu kan, kalau misal di user kita bisa kasih alamat, misal di kolom di tabel usernya kan kita bisa kasih kolom untuk alamat sendiri, itu kan bisa pakai satu ID aja gitu. Bedanya kan ini cuma dipisah gitu. Oke. Jadi ID yang di kira-kira kalau misalnya di employee dan user berarti ID usernya tidak digunakan gitu atau wasting gitu ya? Maksudnya gitu. Nggak, kalau itu bisa, kalau pakai yang sistem foreign key juga tetap bisa digunakan Kak. Cuma yang jadi pemikiran saya, ID-nya itu kan kalau kita pakai ID yang employee juga nggak masalah kan intinya. Jadi daripada yang employee ada ID atau di user ada ID-nya, mending ID-nya jadi satu seperti itu. Oke, karena bisa saya simpulkan bahwasanya kalau kita bikin virgin key nanti wasting gitu ya ID-nya gitu, karena kan sama-sama Iya, ID-nya nggak satu berguna. gitu. Iya, nggak berguna karena kalau kita pikir-pikir begitu kita mengenerate ini ID-nya satu, kan ini relasi one to one teman-teman. Artinya ketika employee dibuat, user juga dibuat. Berarti di sini ada satu dan satu, betul nggak? Ayo, betul nggak? Jadi kalau kita pikir lagi, kalau ketika usernya ID-nya dua, di sini dua, di sini dua, kan auto increment, betul nggak? Kenapa tidak sekaligus kita
menggunakan share primary key karena relasi one to one. Ya udah, karena di sini ID-nya 1. Kalau yang seperti ini akan wasting. Sorry, yang ini akan wasting. Kenapa? Karena ya ini tuh sama. Sama gitu. Kenapa kamu nggak bikin yang share primary key? Wah, luar biasa ya. Jadi yang disampaikan Fadli itu betul sekali, teman-teman. Jadi kita cukup menggunakan satu ID aja seperti ini. Kita cukup menggunakan share primary key. Kenapa? Karena emang tidak ada kebutuhan untuk nantinya itu kita membedakan antara employee dan user. Dia identik, dia sama, ya. Karena relasi one to one. Karena begitu employee-nya dibuat atau diciptakan, user-nya juga akan ikut diciptakan atau akan tergenerate, ya. Seperti kalau case-nya, contoh kasusnya kita register saya akan buka misalnya, kita melakukan register di mana coba, ya. Di website apa misalnya. Facebook. Aduh, jangan Facebook deh. Ya boleh deh Facebook. Incognito aja lah, ya kan. Facebook. Misalnya kita Facebook, ya. Kalau kalian perhatikan, Facebook itu ketika kita mendaftar, apakah kita cuma diminta username dan password? Tidak, teman-teman. Yang diminta apa? Yang diminta adalah profile. Data diri teman-teman. Beserta dengan apa? Beserta dengan kredensialnya atau akunnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, kita diminta masukkan apa? First name dan surname. Diminta untuk masukkan apa? Email atau nomor telepon. Dimasukkan apa? Dimasukkan ada apa namanya nih, password-nya. Password-nya ada kredensial atau akun. Jadi first name dan surname ini adalah profile, tanggal lahir ini adalah profile, gender ini adalah profile, sedangkan email address ataupun password ini adalah kredensial atau akunnya kita. Nah, ini kalau bisa kita lihat, ini adalah relasi antara user dan employee. Relasi one to one nih, sebenarnya yang terjadi di Facebook. Ya. Nah, bahkan sampai yang ngerinya sekarang gender bisa opsional. Luar biasa. Oke, jadi kalau custom, wih. Itu ya, wah saya baru tahu nih. Oke, ya. Nah, mungkin teman-teman seperti ini ya, jadi salah contohnya ada di Facebook gitu ya. Jadi relasi antara employee dan akun atau profile dan akun itu persis banget apa yang dilakukan oleh Facebook. Ya, kita meniru atau kita mengambil contoh dari perusahaan-perusahaan yang global, teman-teman. Misalnya contohnya lagi, Tokopedia, sama. Tokopedia juga seperti itu. Dia melakukan relasi one to one. Ya, kita ada data diri sekaligus kita apa? Kita masukkan akun kita. Ya, ketika kita mau daftar gitu. Apa Spotify juga seperti itu. Jadi hampir di semua perusahaan saat ini, ya, hampir di semua project-project gede yang bertaraf internasional itu pasti memiliki relasi one to one ketika ingin ketika ingin melakukan registrasi. Ya, dia akan membedakan antara akun atau user dengan profile. Ya, itu sudah pasti. Nah, ya ini kenapa nggak mau dibuka ya? Ya mungkin internet saya lagi kurang ya. Kalau tadi Facebook bisa ya. Ya udah. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami teman? Bisa dipahami. Oke. Bisa, Kak. Berarti sekarang kita akan menggunakan apa? Share primary key. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Karena kita ini manusia ya, kita tentunya tidak bisa menghafal coding. Betul nggak teman-teman ya? Makanya saya buka artikelnya ya. Jadi karena saya tidak hafal, saya lihat dulu artikelnya. Kira-kira kalau kita ingin menggunakan share primary key itu gimana sih? Nah, teman-teman bisa cari nih di sini ya, di Beldum. Ini luar biasa lengkap. Ketika teman-teman menggunakan framework Spring Boot. Nah, lengkap banget ya di Beldum ini. Ya kalau kita lihat di Beldum, cara merelasikan gimana? Nah, kita lihat dari sini. Oh, ternyata user-nya ini akan menjadi sebuah parent ya. Kenapa saya bilang menjadi sebuah parent? Karena kalau kita perhatikan di sini primary key join column. Ya, artinya apa? Primary key join column ini adalah nantinya ID yang ada di user ini akan dijoinkan ke dalam address. Itu maksud dari primary key join column. Dan kalau kita perhatikan di sini pun dia auto increment.
Artinya di sini karena kita mau membuat employee-nya kita menjadi parent ya, kita udah generated value, udah oke. Tinggal apa? Tinggal saya akan membuat relasinya di sini. Relasi apa? 1 to 1. Ya. Kemudian one to one terhadap apa? Terhadap apa teman-teman? Terhadap user. Ya, bisa. Lalu kemudian nantinya kita apa? Kita nanti kasih mapped by. Nah, di sini kalian pastinya nanti saya akan membuat sebuah variabel di dalam user dengan nama apa? Dengan nama employee. Ya. Lalu kemudian apa? Kemudian tadi kita kasih. Oh iya, saya stop dulu ya supaya tidak generate nih. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita kasih tahu bahwasanya ini adalah primary key join column. Ya, jangan sampai salah, nggak pakai S ya. Kemudian nantinya childnya sini kan adalah usernya. Nah, childnya usernya sama ya, sama. Saya akan buat relasi 1 to 1. Terhadap apa? Terhadap siapa namanya? Si employee. Ya, namanya employee. Nah, selesai. Tinggal apa? Apa yang saya lakukan? Tinggal saya akan mapping ID-nya. Jadi ID yang sudah saya lemparkan sebelumnya itu akan saya tangkap dan akan saya mappingkan ke ID atau primary key-nya. Berarti di sini tidak lagi auto increment, saya hapus. Ya, tidak lagi menjadi auto increment. Lalu kemudian apa? Kemudian join column. Nah, di sini karena kita tidak memberikan atau merubah namanya di sini ya, merubah which is seperti ini. Kita tidak mengganti namanya seperti ini ya. Name kita tidak ganti, kita tidak ada customize namanya, jadi kita nggak perlu kasih tahu ya maps ID-nya, join kolomnya kemana, kita nggak perlu kasih tahu ya. Nanti dia sudah tahu sendiri bahwasanya dia akan nge-mapping ke namanya ID ya tanpa kita beritahu. Nah, di sini karena dia udah customize teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, dia customize. Nah, sedangkan kita tidak mau meng-customize seperti ini. Saya nggak mau nama kolom di dalam database saya itu user underscore ID. Saya nggak mau. Karena ini primary key ID. Dia udah tahu pastinya ID ini adalah ID dari address dan karena ini relasi one to one artinya dia akan menerima dari user ya, dia akan menerima dari user ke address. Tapi kalau di tempat kita udah tahu bahwasanya ID ini adalah ID user dan ya, ID-nya ini diterima dari mana? Diterima dari employee ID karena ada primary key join column dan dia akan memappingkan ID-nya ya. Sekarang saya akan coba ya, saya akan drop kembali di sini. Kita akan drop kembali di sini ya. Usernya kita akan drop. Yes. Oke. Log. Nah, di sini kita buat kembali relasinya teman-teman ya. Kita jalankan kembali. Ini ada yang baru masuk ya tadi. Kalau kita lihat lagi. Nah, lihat di sini ya. Ke generate ya, tabelnya ke generate dan kita lihat di sini ya. Nah, di sini unique. Nah, di sini terjadi apa? Terjadi relasi one to one ya. Di mana table user itu dia menambahkan sebuah constraint yang namanya seperti ini. Lalu kemudian for region key-nya itu adalah employee ID. Nge-reference kemana? Nge-reference ke table employee ID. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, saya reload employee, ya nggak ada ya. Kalau di table user, oh kok jadi employee ID? Sabar. Di user, table user, kenapa dia jadi employee ID di sini? Oh sorry, kita kasih tahu. Kita perlu kasih tahu di sini. Dan kolomnya itu name-nya ID, sorry. Tetap ya. Yang saya keliru, tetap kita perlu kasih tahu supaya dia nggak ngebentuk ini teman-teman. Jadi ini ID-nya sebenarnya, tapi karena kita nggak kasih tahu bahwa ini join ke ID ini, ya nanti dia akan ngebuat
employee ID, employee_ID ya. Jadi perlu join column ini. Oke, nantinya saya coba reload. Nah, ini saya coba drop dulu ya. Kita drop dulu user sama employee-nya. Saya reload lagi. Saya coba save lagi. Nanti ke generate kembali. Dan kalau kita perhatikan di table usernya sudah ada. Nah, ya, udah jadi ID dan password dan username seperti itu. Ya, dan kalau kita perhatikan juga di dalam structure-nya, relation view-nya, ya, relasinya apa? One to one, teman. Antara apa? Antara table employee dan di reference menjadi ID. Di mana primary key-nya ini sekaligus menjadi, foreign key-nya ini menjadi sekaligus menjadi primary key-nya. Dengan nama apa? Dengan nama ID. Dan kalau kita perhatikan juga, kalau kita buka di sini, desainnya juga udah terrelasi ya, teman-teman ya. Antara employee dan user. Relasinya apa? Relasinya one to one. Ya, ini adalah share primary key. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Kalau masih bisa dipahami dan cukup clear, kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya apa? Saya minta teman-teman untuk apa? Silahkan buatkan relasi many to many. Antara apa? Antara user dan role. Nah, kita lihat lagi. User di sini sudah menjadi, kita stop dulu ya. User di sini sudah menjadi sebuah table. Ya. Role-nya gimana? Oh, belum nih. Ya. Role-nya belum. Sekarang saya coba kita bikin ya. Kita memberikan notasi identity. Seperti biasa, kita memberitahu jadwalnya. Kemudian ini kita kasih prefix table-nya dengan nama db_role ya, karena ini ID berarti di sini ada ID ya, atau primary key ya, kita butuh primary key-nya, generated value dengan strategi apa identity. No name-nya nggak boleh kosong ya pastinya. Ya, tolong nullable kita kasih false. Dan seperti biasa, kita akan buat constructor. Oke. Kemudian ada getter dan setternya. Oke. Kemudian apa? Udah ya? Cukup ya? Cukup. Sekarang kita tadi saya minta teman-teman untuk merelasikannya ke mana? Relasi apa antara user dan employee? User dan role. Relasinya apa? Relasi many to many. Nah, sama. Saya nggak hafal coding teman-teman ya. Jadi saya lihat artikel. Ya, kita lihat artikel. Sama ya. Kalau kalian baca ya artikel yang sudah saya berikan ke teman-teman, kalau teman-teman baca, teman-teman cermati, untuk merelasikan many to many itu ada banyak cara. Ya, ada lebih dari satu cara. Bahkan kalau nggak salah ada 3 ya teman-teman ya. Betul nggak? Wah, ini kenapa nih internetnya? Ini suara saya masih terdengar jelas ya, teman-teman? Lancar sekali kok. Masih terdengar, Kak? Oh, kenapa nih DNS-nya? Apa ya? Sorry. Tes, tes, masuk nggak? Tes, Masuk, masuk. masuk. Oke.
Nah, udah bisa ya, DNS-nya bermasalah tadi. Oke, sekarang kalau kita lihat, nah di sini relasi many to many ada lebih dari satu juga teman-teman, ya. Ada yang namanya atau metode yang namanya basic many to many, ya. Kemudian ada yang namanya composite key, ya di sini ya, composite key. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan cara yang namanya with new entity, ya. Nah ini sebenarnya sama aja teman-teman ya, sama aja, cuman untuk cara-caranya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya. Di mana basic entity kita akan bahas dari basic many to many, sorry ya, basic many to many. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya ini sangat simpel. Ketika teman-teman membuat sebuah coding ya untuk merelasikan many to many-nya antara misalnya nantinya kita akan menggunakan kita lihat contoh yang di sini dulu ya. Antara student dan course ya. Ini sangat mudah ketika teman-teman menggunakan basic many to many. Ya, mudah sekali. Kenapa? Karena teman-teman tidak perlu membuat kelas baru. Melainkan teman-teman bisa memilih mau taruh di mana, mau taruh di student tidak masalah, mau taruh di course juga tidak masalah. Ya, it's up to you. Teman-teman terserah mau mendeklarasikan atau membuat relasi many to many-nya, tidak masalah. Ya, seperti itu. Itu basic many to many. Negatifnya apa? Atau kekurangannya apa? Kekurangannya adalah teman-teman tidak bisa menambahkan atribut di relasi many to many-nya. Ya, melainkan teman-teman hanya bisa memberikan foreign key di dalam relasi many to many-nya. Nah, itu kekurangannya, teman-teman. Ya, kita tidak dapat menambahkan atribut. Nah, ketika teman-teman ada keperluan, ya, ada keperluan untuk menambahkan atribut di dalam relasi many to many teman-teman. Teman-teman perlu menggunakan yang namanya composite key. Ya, composite key. Di mana composite key ini ya teman-teman sama relasi many to many, tapi apa? Tapi teman-teman bisa menambahkan atribut di dalam relasi many to many-nya atau pada normalisasinya. Kita menambahkan apa? Atribut yang namanya rating. Jadi tidak hanya ada virgin key antara kedua table yang dinormalisasi, melainkan ada atribut tambahan yang teman-teman bisa berikan. Nah, contohnya di sini kalau teman-teman perhatikan ada rating. Ini tambahan atributnya. Lalu kemudian ada kebutuhan di dalam relasi many to many untuk menambahkan primary key di dalam sana. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan apa? New entity, di mana akan menciptakan primary key. Jadi tidak hanya ada foreign key antara dua table, antara student dan course, yang membentuk normalisasi many to many, melainkan di sana kita juga menciptakan ID baru. Ya, jadi sebenarnya ini teman-teman mau pakai yang ini, mau pakai composite key, mau pakai new entity, mau pakai basic many to many, it's up to you guys. Tidak masalah. Salah, nggak ada yang salah. Ingat kebutuhannya, lihat dari kebutuhan. Ketika teman-teman ada kebutuhan menambahkan atribut, yuk monggo menggunakan composite key. Kalau teman-teman membutuhkan ada kebutuhan untuk membuat many to many dan di sana ada kebutuhan untuk menambahkan primary key atau ID-nya di tiap relasi many to many, silakan menggunakan namanya new entity. Nah, tapi di sini karena kita tidak ada kebutuhan untuk menambahkan atribut dan tidak ada kebutuhan untuk menambahkan primary key di dalam sana, artinya saya hanya cukup menggunakan yang namanya basic many to many. Ya, karena saya tidak perlu menambahkan atribut ataupun primary key. Saya cuma butuh melihat atau merelasikan bahwa user saya saat ini atas nama Raihan itu memiliki role menjadi apa? Role menjadi user, role menjadi admin, ataupun menjadi manager. Ataupun mungkin ada yang namanya Asnan. Asnan mungkin dia menjadi role sebagai user dan manager. Atau mungkin ada Karisa. Karisa menjadi manager mungkin ya, atau big manager, dan seterusnya. Ya, saya cukup melihat antara user dan role-nya. Saya tidak ada keinginan untuk menambahkan atribut, entah menambahkan atribut atau saya menambahkan primary key-nya. Nah, karena tidak ada kebutuhan tersebut, alhasil saya mau atau menggunakan atau mengimplementasikan basic many to many. Nah, kalau kita lihat di sini, cara membuat basic to many seperti apa? Nah, seperti ini, cukup simpel. Teman-teman cukup taruh di mana terserah. Ya, mau taruh di role nggak masalah, mau taruh di user nggak masalah. Nah, di sini saya taruhnya di user aja deh ya.
saya taruhnya di user aja. Di sini relasinya add many to many. Ya, ini saya stop dulu. Oke, udah ke stop ya. Dari many to many ke siapa? Nah, kalau many to many kita langsung bikin tabelnya gini ya. Cara bikin tabelnya seperti ini loh. Ya, kita kasih anotasi join table. Terus apa? Dengan nama, ya di sini nama ini mengacu pada nama. Oh, ini kenapa nih? Oh, ya kita bikin ini dulu deh. Private. Karena ini many to many, artinya ini list of. Nah, di sini user berarti list of role dan roles. Ya. Kemudian nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah table underscore antara user underscore dan role. Ini normalisasinya. Jadi join table ini akan menciptakan suatu table baru ya dengan nama table user underscore role ya normalisasinya. Lalu kemudian apa? Kemudian kita lihat lagi join columns. Nah, join columns di sini join columns. Nah, ini mengacu ke mana? Nah, ini mengacu ke ID yang ada di add join column. ID pada yang kita deklarasi saat ini berarti ID user. Artinya di sini join kolomnya adalah user underscore ID. Dan nanti namanya adalah user underscore ID. Ya seperti itu ya. Kemudian apa? Kemudian kita kasih tambah lagi. Kita buat atribut baru lagi. Namanya apa? Namanya inverse join column atau lawannya. Ya, lawannya siapa? Lawannya itu adalah role underscore ID. Nah, selesai. Lihat dulu ini apa yang salah. Join column, inverse join columns. Aha. Oke, kita lihat dulu. Ini salahnya mana nih? Oh, sorry. Kita perlu nih name. Kita perlu ya name. Ya nama kolomnya apa? Sampai sini selesai ya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman ya. Jangan lupa kita memberitahu di dalam role-nya. Nah, di role-nya ini relasi many to many juga nih. To many, sorry. Ya. Berarti di sini private atau private apa lagi? Kita set gimana? Nah, ini ya. Kita alis ke siapa? Alis ke user ya. Users. Dan jangan lupa kita kasih kita akan melemparkan ke dalam user nantinya untuk inverse join column-nya. Berarti kita akan mengambil roles. Nah, roles. Oke, selesai. Nah, sekarang kalau kita jalankan kembali aplikasi kita, JPA-nya akan membuat tabelnya. Lihat di sini ada Hibernate nantinya. Oh, udah ya. Lihat table role, user role. Ya, lihat ya. Di sini akan tercipta satu table baru normalisasi di mana ada user ID dan role ID. Ya. Dan pastinya tidak boleh kosong ya, not null. Dan nah, selesai. Kalau kita lihat sekarang, saya reload saat ini. Nah, ya. Kalau kita perhatikan dari sini, nah, employee punya relasi one-to-one terhadap user, di mana nantinya normalisasinya adalah user table, ya, di mana nantinya ada role, ya, table role akan menjadi foreign key pada table user role, dan table user akan menjadi foreign key menjadi di dalam table user role. Kalau kita lihat sekarang di sini, udah ada satu tabel normalisasi yang menampung kedua origin key pada tabel parent-nya, user ID dan role ID. Kalau kita lihat structure-nya di relation view, betul ya, user ID, ya, kalau user ID ini mengacu pada table user pada primary key-nya. Begitu pula dengan role ID, ini mengacu pada table role, di mana itu adalah primary key. Sampai sini bisa dipahami teman-teman cara merelasikan many to many?
Bisa dipahami? Bisa Kak, bisa Kak. Bisa ya. Kalau masih bisa berarti selesai ya, merelasikan selesai. Saya minta apa lagi? Saya minta teman-teman untuk apa nih? Gilbert Sherten. Request apa nih? Kenapa nih Gilbert? Halo Gilbert, mau share kan atau gimana nih? Sorry Kak, kepencet. Oh, kepencet. Oke. Ya. Oke, saya minta apa nih? Nomor 4-nya gimana? Saya coba buka chatnya. Bikin crewnya Kak. Oke, saya minta teman-teman bikin CRUD-nya daripada semua modelnya, betul nggak teman-teman? Betul, Kak. Betul. Nah, di sini karena kita baru bikin CRUD pada country dan region, artinya saya minta teman-teman buat employee, role, dan user. Nah, sebelum saya akan jelaskan ini semua, saya akan bikin dulu, saya akan push dulu ya, supaya teman-teman bisa melihat merelasikan seperti apa. DSC PKM, server side, Bitbasir. Deploy, ini, min-m, message-nya adalah relation mini, antara employee, user, dan juga oh, ada yang nggak sengaja upload di ini ya. Sorry. Ada yang nggak sengaja upload di master ya. SIBKM server side. Oh, ya. Waduh. Waduh, ini saya pakai laptop yang lain nih kemarin. Ini ya. Hmm. Oh, tapi rusak dong. Saya stop dulu. Ini akan rusak nih. Nah, oh ya. Head. Oh, oke. Saya ngambil. Ini enaknya pakai ini aja deh. Ya udahlah, pakai ini aja. Saya hapus manual aja. Di sini, kita pakai yang ini jadinya. Ini role juga sama. Ini
User juga sama. Oke. It- Eh, aha. Sorry. Nah, udah ya. Terus kita jalankan kembali. Oke, terus oke. Sebelum itu saya stop dulu ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman pelajari dulu. Saya butuh 20 menit ya. Saya butuh 20 menit. Nanti saya akan masuk lagi jam 10.20 ya, teman-teman ya. Nggak masalah ya. Silakan teman-teman ini dulu apa namanya? Boleh dibaca-baca dulu ya gimana cara ngerelasiinnya. Silahkan dilihat. Nanti jam 10.20 saya kembali lagi ya, teman-teman ya. Silahkan dicocokkan ke project teman-teman saat ini. Oke? Baik, Kak. Oke, Baik, sip. Kak. Sip. Baik, Thank you, Kak. teman-teman. Ya, saya izin dulu ya. 20 menit ya.